Kamu kok boros banget sih? Dari tadi lampu-lampu kamu nyalain semua. Terus alat-alat elektronik itu kamu juga nyalain semua. Terus dari tadi pagi aku lihat kalau kamu pergi naik mobil ke depan komplek. Itu boros banget, tahu nggak sih? Hah? Boros apanya? Ini kan supaya lebih terang, lebih nyaman, lebih praktis. Lagian ya ngapain sih kita tuh harus hemat-hemat? Sedangkan kita nih di sini sudah punya banyak energi yang harus kita manfaatkan dengan baik dan kalau bisa ya dimaksimalkan semaksimal mungkin dong. Ya emang sih terang itu nyaman, naik mobil itu praktis. Tapi kamu mikirin gak sih kalau misalnya kita nih sekarang masih pakai sumber daya alam yang tidak terbarukan loh. Terus kalau misalnya kita boros-borosin dan habis, sedangkan kita masih belum banyak pakai sumber daya alam terbarukan, gimana? Kan bisa-bisa sumber daya alam yang terbarukan itu nggak memadai ke seluruh Indonesia kan? Bentar. Sekarang gini, gimana kalau semua populasi terutama di Indonesia sudah berhemat, tapi jumlah populasi di Indonesia itu terus naik dan jumlah energi yang dibutuhkan itu semakin besar. Terus ujung-ujungnya energi itu juga habis. Jadi apa manfaatnya gitu kita berhemat? Terus kalau udah habis kita mau gimana? Kalau gitu sih kita bisa pakai EBT alias energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan kayak air, matahari gitu. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Inggris. Saya berasal dari Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai EBT atau energi baru terbarukan. Selamat menyaksikan. Kita pasti sudah mengunjungi beberapa tempat dengan beragam cirinya. Tentu banyak diantaranya memiliki sebuah sumber energi seperti listrik. Namun hingga saat ini, listrik sebagian besar masih dihasilkan dengan pembangkit listrik yang bertenagakan batu bara, di mana batu bara ini adalah sebuah material sumber daya alam yang tidak terbarukan. Selain itu, di masa yang semakin modern ini, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang muncul dan berbahan bakar BBM. BBM ini juga termasuk dengan energi yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, saat ini kita harus mempersiapkan diri untuk menggunakan energi dengan bahan yang ramah lingkungan alias energi baru terbarukan. Jadi, energi baru terbarukan adalah suatu energi baru yang masih belum banyak digunakan hingga saat ini, dan terbarukan yang dapat didapatkan dengan mudah dan cepat tanpa memerlukan proses yang lama atau bertahun-tahun. EBT ini dapat berupa surya, panas bumi, angin, dan lain sebagainya. Walaupun kita telah mengetahuinya, faktanya pembangun listrik yang ada di Indonesia sebagian besar masih menggunakan sumber energi dari batu bara loh. Menurut data yang dikutip dari laman Direktoral Jenderal EBT-KE, sekitar 9.000 MW dihasilkan dengan EBT dari total 65.800 MW dengan persentase 13-14% pada tahun 2019. Nah, selain EBT untuk listrik, EBT lainnya dapat berupa bahan bakar minyak BBM. BBM ini bisa dijadikan sebagai sumber daya alam yang terbarukan. Salah satunya dengan mencampur bensin ataupun solar sebagai BBM yang tidak dapat diperbarui dengan BBM yang dapat diperbarui, seperti mencampurinya dengan minyak nabati. Dalam penerapannya, kita dapat melihat jenis BBM yang dicampur dengan minyak nabati, yaitu B20 dan B30, yang bisa kalian temui di SPBU terdekat. B artinya biofuel, sedangkan angka di belakangnya mencerminkan persentase campuran minyak nabatinya. Selain jenis B20 dan B30, ada banyak jenis-jenis lainnya seperti B0, B100, E100, dan D100. B artinya biofuel, sedangkan E artinya etanol, dan D artinya minyak kelapa sawit atau diesel. Ngomong-ngomong tentang EBT, kalian tahu nggak sih kalau batu bara juga dapat dikategorikan sebagai EBT loh? Lah, kan tadi batu bara termasuk tidak terbarukan, maksudnya gimana sih? Jadi, batu bara ini kan terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mati dan diproses dengan kurun waktu yang lama. Namun, kehidupan terus berjalan dan pasti banyak tumbuhan yang mati dan diproses menjadi batu bara.
Batu bara ini tentu berumur sangat muda dan mengandung banyak air, sehingga dikategorikan sebagai batu bara berkualitas rendah dan kurang efektif untuk dijadikan bahan bakar, terutama untuk pembangkit listrik. Jadi, batu bara ini dapat diproses dengan mencairkan maupun diubah menjadi gas. Selain itu, masih banyak energi EBT lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber energi, baik dari sampah sampai menjadi kondisi alamiah di bumi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa EBT merupakan energi baru yang masih dikembangkan dan diteliti lebih lanjut, serta masih belum dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Indonesia secara maksimal dan menyeluruh. Wah, ternyata gitu ya alasannya. Jadi, kita wajib berhemat dong. Iya benar. Jadi selain berupaya untuk menggantikan sumber energi menjadi energi baru terbarukan atau EBT, kita sebagai generasi muda juga harus dan perlu untuk mengetahui bahwa menghemat energi adalah sesuatu hal yang sangat perlu dan diharuskan. Apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus bisa memulai dan menanamkan budaya hemat energi. Lebih mudah menghemat energi daripada membangun pembangkit listrik kan? Ada acara, ada panitia. Pastinya butuh biaya. Mari lestarikan dunia, gunakan energi secukupnya.